Kalau untuk poin-poin yang disampaikan Bapak kepada guru-guru di Kota Tegal hari ini apa saja Pak? Poin-poin. Ya, kalau saya kira secara umum ya, karena apalagi ini PAUD satu, bahwa pendidikan masih berjalan dan ini menyelamatkan bangsa sebagaimana negara-negara lain yang kena wabah, kena bom dan segala macam. Maka apa yang perlu diselamatkan adalah pendidikan, dan tujuan negara ini dibentuk salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka yang lain boleh terpuruk, tetapi pendidikan harus tetap tegak dan harus berjalan. Nah, kemudian, tetapi tantangan yang sekarang ini kan satu, problematika era teknologi yang harus menyesuaikan. Jadi sungguh pun di pelosok manapun, tetap sekarang tidak bisa kemudian mengatakan saya tidak tahu tentang teknologi. Tidak bisa. Kalimat itu haram hukumnya di dunia pendidikan. Jadi semua saya harus menyesuaikan teknologi sekarang. Ini saya kira ini kesadaran ini harus dibangkitkan sehingga siapa saja yang bergelut di dunia pendidikan, maka era ini harus menjadi sebuah kemestian, keniscayaan. Kemudian pandemi COVID-19 ini semua, jadi tidak bisa hanya saya sudah mengkritik kementerian atau pakai SKB 4 menteri dan sebagainya. COVID-19 itu bukan instruktif. Jadi kebijakannya dari atas kemudian dilaksanakan, enggak. Ini harus fasilitatif, komplementatif, satu dengan yang lain harus bersama. Jadi kebijakan pun harus diambil bersama. Jadi kalau bersama, maka nggak ada yang saling menyalahkan. Sudah kena wabah, kemudian kita saling menyalahkan. Ini akhirnya nggak menyelesaikan problematika. Tapi kalau kena wabah, kita bersama-sama, kekurangannya apa, saling melengkapi. Yang pemerintah kalau ada fasilitas bisa memfasilitasi, maka mudah-mudahan COVID ini bisa dihadapi dengan baik, khususnya di bidang pendidikan. Itu ya. Pak, izin menambahkan wawancara. Ya. Pak, kalau dari Direktorat mungkin setelah PTM berlangsung ini apa yang menjadi perhatian atau fokus dari pemerintah pusat? Ya, tentunya terutama terkait dengan pemantauan atau pengawasan jalannya PTM terbatas ini. Karena kan sebenarnya kita ingin agar pelaksanaan PTM terbatas ini betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Nah, itulah yang harus kita awasi bersama-sama agar tidak timbul penularan di tingkat satuan pendidikan. Nah, ini harus kita lakukan mulai dari tingkat bawah sekolah yang membentuk satuan tugas sampai ke tingkat pusat. Informasinya harus mengalir dari bawah ke atas. Jadi satuan tugas itu tugasnya untuk agar mencegah. Kita telah meminta agar setiap sekolah itu ada satuan tugas untuk melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah atau memitigasi penularan yang lebih besar terhadap virus COVID-19. Dan ini kita harapkan semua sekolah ada. Yang pertama kan kalau untuk siswa peserta didik PAUD itu kan agak sulit kita ajak untuk menjaga jarak. Makanya kapasitas dalam satu rombongan belajar atau satu kelas itu kita kurangi hanya menjadi 5 per rombongan belajar. Tidak seperti kakak-kakaknya misalnya di SD 18 ataupun 20 per rombongan belajar. Nah, di PAUD itu memang kita kurangi agar kita mampu menjaga protokol kesehatan dengan baik. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah walaupun mereka masih anak usia dini, mereka sudah harus diajarkan pendidikan karakter untuk melakukan perubahan perilaku, bagaimana agar mereka bisa menjaga kebersihan dan kesehatan mereka melalui program UKS misalnya ataupun program pembiasaan hidup bersih dan sehat.